Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari terbang tinggi bersama saya Raja Wali, Tuhan kita Yesus Kristus. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus.
Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Inilah Tuhan, kerinduan kami, terbang tinggi bersama dengan Tuhan, mengikuti aliran daripada hadirat-Mu Tuhan, menuntun kami dalam rancangan-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan renungan firman pagi hari ini, bagian yang ketiga dari pencobaan di padang gurun dari Yesus alami. Lukas pasal 4 ayat 9 sampai 13. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu, kalau di pencobaan bagian pertama, iblis mencoba Yesus supaya dia meragukan firman Tuhan, supaya dia tidak percaya kepada Bapa. Maka di pencobaan bagian ketiga ini, iblis menyerang dengan justru menggunakan firman Tuhan. Iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11-12 mengatakan, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Iblis mengutip ayat ini untuk mencobai Yesus, untuk Yesus berusaha membuktikan firman Bapanya, sehingga mencari bahaya dengan cara melompat dari bumbungan bait Allah. Pencobaan ini ditolak Yesus dengan menggunakan firman juga. Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 16. Bapak Ibu, kita perlu waspada karena tidak setiap orang yang menggunakan firman Tuhan memberikan pengajaran yang benar. Ini pelajarannya. Perlu kita ingat bahwa ajaran sesat pun kadangkala memakai firman Tuhan, mengutip ayat-ayat firman, tetapi dengan penafsirannya sendiri, penafsiran yang diarahkan kepada kepentingannya sendiri, bukan kepada kepentingan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu belajar juga, ya, walaupun kita jemaat, kita belajar menafsir firman Tuhan. Ya, itu ada pelajarannya hermeneutik. Bagus juga kita juga belajar dengan pendalaman firman supaya kita dapat mendeteksi penyalahan tafsiran dalam teks-teks Alkitab. Nah, yang menarik, Yesus menjawab dengan mengutip firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." 3 kali pencobaan serangan iblis dijawab 3 kali menggunakan firman yang sama. Dijawab menggunakan senjata yang sama, yaitu firman Tuhan. Yesus tidak mengganti-ganti senjatanya. Dia pakai firman Tuhan. Inilah pentingnya kita betul-betul harus paham firman Tuhan. Oleh sebab itu datang ke pendalaman Alkitab, ya, rajin menggali firman Tuhan. Biarpun ada kendala, mungkin hujan, ya mungkin nggak ada yang mengantar, susah transport, berusaha terus
Amsal 23 ayat 23 ada kata-kata belilah kebenaran. Artinya ya memang harus berkorban supaya kita mengerti kebenaran dengan kita mau belajar menggalinya. Kalau mendengar firman Tuhan, khotbah-khotbah, pelajaran, kita mengulangnya sampai di rumah, renungkan, bahkan dikatakan siang dan malam, diulang lagi, direnungkan kembali. Supaya firman itu menancap, tertanam kuat dalam hati dan kepikiran kita. Ini yang pertama. Yang kedua, setan mencoba Yesus dengan menyuruh Yesus terjun dengan iman dari bumbungan bait Allah. Ya, berdasarkan Mazmur 91 ayat 11 dan 12 tadi yang setan kutip. Tetapi Yesus tahu bahwa itu bukanlah tindakan iman, tetapi itu tindakan mencobai Allah. Apa bedanya beriman dan mencobai Tuhan? Memang mencobai Allah mirip dengan tindakan iman, dan kita harus bisa membedakannya dengan tepat, dengan jeli. John Calvin mengatakan kata mencobai menunjukkan kepada pengabaian sarana yang Tuhan sudah letakkan di dalam tangan kita. Ya, singkatnya, siapapun yang ingin membuat percobaan dengan kuasa ilahi pada saat tidak ada keperluan untuk itu, perhatikan pada saat tidak ada keperluan untuk itu, mencobai Allah dengan meletakkan janjinya pada ujian yang tidak fair. Ya, saya beri contoh. Misalnya, ya, pada waktu kita sakit, sebetulnya ada sarana kita pergi ke dokter mendapat obat dan kita bisa melakukan itu. Tetapi kita memilih, saya tidak mau melakukan itu. Saya mau berdoa saja. Ini bukan tindakan beriman. Ini justru mencobai Allah, mencobai Tuhan. Karena Tuhan juga bisa bekerja melalui dokter. Dan sarana itu Tuhan sediakan bagi saudara. Kecuali saudara tidak punya sarana untuk ke dokter dan membeli obat itu. Engkau berdoa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya kasih ilustrasi yang lain lagi. Ada banjir besar dan seorang Kristen naik ke atap rumah karena dia juga kebanjiran dan berdoa supaya Tuhan menolong dia. Lalu datang sebuah perahu untuk menolong dia. Tapi orang itu menolak perahu itu. Dia ingin Tuhan menolong dengan caranya yang ajaib, mungkin yang spektakuler. Lalu datang lagi perahu yang kedua. Tim SAR datang. Dia pun menolak. Padahal banjir tambah tinggi, tambah besar. Ya, datang akhirnya helikopter tim SAR menolong dia, tapi dia juga menolak. Dia pikir Tuhan akan menolong dia karena dia berdoa dan dia harapkan cara yang spektakuler. Singkat cerita, orang ini tenggelam dan akhirnya mati. Di surga dia bertemu dengan Tuhan. Dia protes, dia bertanya, Tuhan, mengapa engkau tidak mendengar doaku? Mengapa engkau tidak menolong aku? Lalu Tuhan menjawab, apa maksudmu? Aku menolongmu. Aku mengirim 2 perahu karet dan bahkan 1 helikopter, tapi kamu menolaknya. Ya, ada sarana di depan kita, ya, untuk menolong kita. Tapi kita memilih, ya, dengan konsep kita sendiri. Ini meletakkan janji Tuhan pada ujian yang tidak fair, memaksa Tuhan sesuai kehendak kita, bukan kita yang mengikuti kehendak Tuhan. Bagian yang terakhir di ayat 13, iblis pergi dan menunggu saat yang baik. Untuk apa? Ya, untuk mencobai lagi. Ini menunjukkan sikap iblis yang tekun untuk mencobai anak-anak Tuhan. Ya, pertanyaannya, apakah saudara juga tekun belajar firman Tuhan? Juga tekun berdoa? Juga tekun berjuang melawan pencobaan dan dosa-dosa? Kita juga mesti tekun karena iblis juga tekun mau menjatuhkan kita. Kalau setan demikian tekun dan kita tidak, bagaimana kita bisa menang? Oleh sebab itu, saudara, ini catatan bagi setiap kita. Kalau kita berhasil mengatasi serangan pencobaan setan, jangan terus kita lalu mabuk, lupa daratan oleh kemenangan itu. Ingat bahwa iblis itu menunggu saatnya
yang baik untuk menyerang kembali. Jadi tetap waspada, berjaga-jaga, tetap tekun dalam firman Tuhan, berdoa dan berjuang dalam pencobaan mengalahkan dosa. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami selalu berjaga-jaga, selalu tekun dalam kami menggali firman Tuhan, dalam doa-doa kami, supaya kami menang atas pencobaan-pencobaan. Dan kami tahu iblis selalu berusaha menjatuhkan orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami. Bagaimana kami melihat Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengajar kami mengalahkan pencobaan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi kesehatan seluruh umat-Mu Tuhan. Kami mohonkan kesehatan bagi seluruh umat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang sedang berduka Engkau beri penghiburan. Secara khusus bagi jemaat yang dirawat di rumah sakit atau dalam rawat jalan medis dokter Tuhan, Engkau menolong mereka. Beri kekuatan dan kesabaran sampai proses medis semua berjalan dengan baik dan pulih kembali, sehat kembali. Kami berkati, kami nyatakan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus kuasa kesembuhan itu. Kami juga bersyukur untuk pertolongan Tuhan sehingga pandemi COVID-19 boleh mereda dan beberapa kota provinsi telah turun tingkat penularannya. Tetapi tidak membuat kami gegabah dan menghiraukan untuk waspada, untuk kami tetap menjaga protokol kesehatan. Sehingga perkembangan ini boleh membawa Tuhan, gereja Tuhan boleh kembali beribadah, dan itu menolong umat Tuhan untuk dapat dibina, imani secara lebih intensif dan lebih baik. Terima kasih Tuhan, terus Engkau bekerja melalui segala pihak, pemerintah juga masyarakat, sehingga pandemi COVID-19 dapat teratasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.